Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita di perkuliahan Hukum Organisasi Internasional dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Mahkamah Internasional ini merupakan badan utama di dalam organisasi PBB dan juga dia menjadi badan peradilan utama bagi organisasi PBB. Sebenarnya Mahkamah Internasional ini dia merupakan kelanjutan atau badan pengganti dari PCIG atau Mahkamah Tetap Internasional. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Mahkamah Internasional, pertama-tama kita akan sedikit membahas mengenai PCIG, di mana PCIG ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal dari lahirnya Mahkamah Internasional atau ICJ. Sekilas mengenai PCIG, ini dia dibentuk pada tahun 1920 di mana LBB atau Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu dia membentuk suatu badan peradilan internasional yaitu Permanent Court of International Justice atau kita singkat dengan nama PCIG. Nah, PCIG ini dia merupakan mahkamah tetap internasional yang berada di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa, di mana PCIG ini dia merupakan peradilan internasional pertama yang menyelesaikan sengketa secara damai, dalam artian peradilan yang sebenarnya jadi ya berbentuk pengadilan yang menyelesaikan sengketa, jadi dia bukan semacam arbitrase. Nah, untuk gagasan pembentukan dari PCIG ini bisa dikatakan melihat bentuk dari PCA atau Permanent Court of Arbitration. Tetapi jika kita melihat bentuk peradilan yang sesungguhnya, maka PCIG ini dia menjadi mahkamah atau peradilan internasional pertama yang ada. Sama seperti PCA, yurisdiksi dari PCIG ini dalam menangani suatu perkara, itu pertama harus ada kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersengketa untuk membawa konflik di antara mereka kepada badan PCIG. Jadi pihak-pihak yang bersengketa atau yang berkonflik ini diberi kebebasan untuk memilih apakah mereka akan menyelesaikan konflik di antara mereka melalui badan PCIG atau tidak. Namun dalam perkembangannya, terdapat perubahan terhadap yurisdiksi dari PCIG. Jadi suatu negara ini dia dapat mengakui yurisdiksi wajib dari PCIG atau compulsory jurisdiction sebelum terjadinya sengketa. Nah, ketika terjadi sengketa antara negara yang sudah mengakui yurisdiksi PCIG terlebih dahulu dengan sengketa, jadi dia ada punya sengketa dengan negara lain, maka negara yang mengakui ini dia secara sepihak dapat meminta negara lain untuk hadir di depan atau di hadapan mahkamah. Tetapi untuk penyelesaian perkara di antara mereka ya, di antara kedua pihak ini itu tetap dibutuhkan adanya suatu persetujuan di antara kedua belah pihak untuk membawa kasus atau konflik di antara mereka ke badan PCIG. Jadi di sini terlihat ya perbedaannya jika di awal negara ini mengakui yurisdiksi PCIG pada saat terjadinya sengketa, sedangkan untuk dalam perkembangannya negara dapat mengakui yurisdiksi PCIG sebelum terjadinya sengketa, sehingga PCIG ini dia memiliki kewenangan atau dia memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa negara tersebut di kemudian hari. Nah, pasca bubarnya Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian ini beralih ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, PCIG juga mengalami hal yang sama. Jadi dengan bubarnya LBB maka PCIG juga ikut bubar sehingga lahirlah Mahkamah Internasional atau ICJ. ICJ ini dia didirikan pada tahun 1945 oleh PBB untuk memenuhi tujuan utama dari PBB itu sendiri, yaitu adalah untuk membawa perdamaian sehingga ketika terjadi sengketa atau konflik di dalam ranah internasional, sengketa tersebut akan diselesaikan secara damai, salah satunya yaitu melalui Badan Peradilan Mahkamah Internasional. Pengaturan mengenai Mahkamah Internasional ini di dalam Piagam PBB bisa kalian lihat pada pasal 92 sampai dengan pasal 98. Mahkamah Internasional sebagai badan peradilan utama dari PBB, ini dia memiliki kedudukan di Den Haag, Belanda. Berbeda dengan primary organs dari PBB lainnya, untuk Mahkamah Internasional ini dia memiliki instrumen dasar atau dia memiliki instrumen utama dalam pembentukannya, yaitu adalah Statuta Mahkamah Internasional. Segala aturan mengenai tugas dan fungsi
kemudian komposisi serta yurisdiksi dan hal-hal lainnya yang mencakup ranah dari ICJ itu diatur di dalam Statuta Mahkamah Internasional tersebut. Selain itu, ICJ juga dia memiliki Rules of Court, di mana Rules of Court ini dibentuk pada tahun 1972 sebagai panduan tambahan dalam hal acara atau dalam hal hukum beracara dari Mahkamah Internasional. Nah, di sini tuh ada hal yang menarik dari Statuta Mahkamah Internasional, di mana bahwa Statuta Mahkamah Internasional itu berlaku Statuta Mahkamah Internasional itu berlaku ipso facto bagi negara anggota PBB. Jadi setiap negara anggota PBB sudah pastikan dia akan menandatangani piagam PBB ketika dia akan menjadi anggota dari PBB, karena itu merupakan salah satu syarat untuk menjadi anggota PBB. Nah, ketika negara tersebut sudah meratifikasi piagam PBB, maka negara tersebut secara otomatis dia akan menyetujui dan juga terikat dengan Statuta Mahkamah Internasional. Makanya tadi dikatakan bahwa Statuta Mahkamah Internasional ini dia berlaku ipso facto bagi negara anggota PBB. Karena Statuta dari Mahkamah Internasional ini berlaku ipso facto, maka negara anggota PBB itu dia tidak perlu lagi untuk melakukan ratifikasi atau penandatanganan terhadap naskah dari Statuta Mahkamah Internasional. Hal ini bisa kalian lihat di dalam pasal 93 ayat 1 Piagam PBB, yang mana pasal ini berbunyi, all members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of International Court of Justice. Jadi semua negara anggota PBB ini secara ipso facto atau secara otomatis merupakan pihak dari Statuta Mahkamah Internasional. Lantas bagaimana dengan negara yang bukan merupakan anggota PBB? Apakah mereka dapat terikat atau apakah mereka dapat mengajukan sengketa ke Badan Mahkamah Internasional? Nah, di sini bisa kita lihat ya di dalam pasal 93 ayat 2 Piagam PBB, yang mana pada intinya pasal ini mengatakan bahwa negara non-anggota PBB dapat menjadi pihak dari Statuta Mahkamah Internasional, sehingga ketika dia sudah menjadi pihak dari Statuta Mahkamah Internasional, negara tersebut dapat meminta bantuan ICJ untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang mereka hadapi. Tetapi untuk kasus-kasus yang diajukan oleh negara non-anggota PBB kepada Mahkamah Internasional, ini sengketanya akan diputus oleh Majelis Umum dengan rekomendasi dari Dewan Keamanan. Jadi di sini ada perbedaan di antara negara anggota PBB dengan negara non-anggota PBB ketika mereka mengajukan sengketa atau mengajukan kasus kepada Mahkamah Internasional, di mana untuk negara anggota, sengketa ini diselesaikan oleh Hakim Mahkamah Internasional. Ketika putusan dari Mahkamah Internasional ini tidak ditaati oleh salah satu pihak yang berperkara, barulah Dewan Keamanan memiliki kewenangan, di mana kewenangan Dewan Keamanan ini muncul ketika negara yang menjalankan putusan Mahkamah Internasional ini dia mengajukannya kepada Dewan Keamanan. Nah, setelah diajukan, barulah Dewan Keamanan memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi atas perkara tersebut. Sedangkan untuk negara non-anggota, di sini perkara atau konflik yang diajukan itu diputus oleh dua organ lain dari PBB, yaitu oleh Majelis Umum dengan rekomendasi dari Dewan Keamanan. Oke, selanjutnya adalah keanggotaan dari Mahkamah Internasional. Untuk keanggotaan dari Mahkamah Internasional dalam hal ini adalah hakim yang bertugas di dalam ICJ, itu hakimnya terdiri dari 15 orang dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh ada dua warga negara yang sama dalam memangku satu masa jabatan. Jadi nanti di sini tiap-tiap hakim itu dia memiliki kewarganegaraan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian hakim-hakim yang menjadi anggota dari Mahkamah Internasional ini sebelumnya diajukan oleh negara. Jadi pengajuannya bukan dilakukan secara individual atau kelompok, tetapi dilakukan oleh negara, di mana negara dalam mengajukan calon hakim tersebut memiliki kemampuan hukum yang diakui secara internasional, dan calon hakim ini juga dia tidak sedang menjalankan fungsi administratif ataupun politik, serta tidak merangkap jabatan atau tugas profesi lainnya.
Ketika sudah dicalonkan, maka pemilihan dari calon hakim Mahkamah Internasional ini akan dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Jadi nanti kedua badan ini, yaitu Majelis Umum dan Dewan Keamanan, akan memilih calon yang terbaik dan sesuai untuk menjadi hakim di Mahkamah Internasional. Ketika calon hakim ini sudah ditetapkan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan untuk menjadi hakim di dalam Mahkamah Internasional, mereka akan menikmati hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Nah, kedua hak tersebut ini diberikan semata-mata untuk hakim tersebut agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Jadi untuk hak immunity dan privilege yang diterima oleh masing-masing hakim Mahkamah Internasional ini diberikan karena adanya tanggung jawab jabatan, bukan karena kepentingan individu. Tetapi kan yang di mana ada hak, kemudian pasti ada yang namanya kewajiban. Di samping hak imunitas dan privilege yang diterima oleh hakim Mahkamah Internasional, mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak memihak dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawabnya. Jadi meskipun pengajuan calon hakim ini dilakukan atau diajukan oleh negara, tetapi yang perlu diingat bahwa hakim Mahkamah Internasional itu bukan merupakan representasi atau bukan merupakan wakil dari negara asalnya di dalam Mahkamah Internasional ataupun PBB, melainkan mereka sudah menjadi bagian dari Mahkamah Internasional, sehingga ya mereka harus bertanggung jawab atas tugasnya saja. Jadi mereka tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab kepada negaranya, dalam artian jabatannya sebagai hakim Mahkamah Internasional. Jadi bisa dibilang bahwa hakim dari Mahkamah Internasional ini merupakan anggota dari Mahkamah Internasional. Nah, mereka ini adalah independent judge ketika dia sudah ditetapkan sebagai hakim dari Mahkamah Internasional. Lalu untuk masa jabatan dari hakim Mahkamah Internasional, ini setiap anggota memiliki masa jabatan selama 9 tahun dan juga dapat dipilih kembali ketika masa jabatannya sudah berakhir. Untuk proses pemilihannya ini antara 15 hakim ini tidak dilakukan secara bersamaan. Jadi setiap 3 tahun sekali ini Majelis Umum dan Dewan Keamanan akan mengadakan pemilihan untuk 5 orang hakim yang akan menjabat. Jadi setiap 3 tahun nanti akan ada 5 orang hakim baru di dalam Mahkamah Internasional. Jadi 15 hakim Mahkamah Internasional itu jangka waktu jabatannya per 9 tahun itu tidak sama di antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi hanya ada 5 hakim yang memiliki jangka waktu yang sama, karena kan ya pemilihannya setiap 3 tahun sekali untuk memilih 5 orang hakim. Untuk slide ini bisa kalian lihat ya nama-nama hakim di dalam Mahkamah Internasional pada masa tahun ini, di mana ada 15 orang hakim dengan masa jabatan yang berbeda-beda dan juga dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Untuk ketua atau presiden dari Mahkamah Internasional pada saat ini itu dipimpin oleh Judge Joan E. Donohue, di mana dia menjabat sebagai presiden dari Mahkamah Internasional sejak tahun 2021, tetapi sebenarnya beliau ini sudah menjadi anggota Mahkamah Internasional sejak tahun 2010. Lalu ada juga wakil ketuanya, yaitu Judge Kirill Kevorkian, yang mana dia ini menjabat sebagai wakil dari Mahkamah Internasional sejak tahun 2021, tetapi dia sudah menjadi anggota sejak tahun 2015. Nah, untuk hakim-hakim lainnya bisa kalian lihat di dalam slide ini. Lalu bagaimana dengan yurisdiksi dari Mahkamah Internasional? Untuk yurisdiksi dari Mahkamah Internasional ini dia ada 3 bentuk. Yang pertama adalah yurisdiksi sukarela atau voluntary jurisdiction, lalu ada yurisdiksi wajib atau compulsory jurisdiction, dan yang terakhir yaitu adalah advisory jurisdiction. Pembahasan pertama kita akan berbicara mengenai voluntary jurisdiction. Namanya saja sudah voluntary atau sukarela, berarti Mahkamah Internasional dalam menjalankan yurisdiksinya terhadap suatu perkara ini bisa dilakukan ketika negara yang bersengketa atau pihak-pihak yang berkonflik ini sudah sepakat untuk menyelesaikan konflik di antara mereka di dalam badan Mahkamah Internasional. Nah, untuk kesepakatan yang
dibuat di antara mereka ini dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Bisa juga melalui perjanjian bilateral antar negara, misalnya dengan dimuatnya suatu klausul mengenai penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional di dalam perjanjian bilateral kedua negara tersebut. Lalu bentuk yang kedua adalah yurisdiksi wajib atau compulsory jurisdiction. Untuk yurisdiksi wajib dari Mahkamah Internasional, ini negara mengakui kewenangan dari Mahkamah Internasional dalam perselisihan hukum yang meliputi penafsiran ketentuan di dalam perjanjian internasional, kemudian masalah terkait hukum internasional, lalu adanya suatu fakta bahwa jika terjadi konflik di antara mereka akan mengakibatkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, dan yang terakhir yaitu sifat dan jumlah biaya ganti rugi akibat terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Nah, bentuk yang ketiga yaitu adalah advisory jurisdiction atau yurisdiksi yang bersifat saran. Jadi, Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB ini dia dapat meminta saran kepada Mahkamah Internasional atas suatu masalah hukum yang dimintakan oleh negara anggota ataupun bukan negara anggota dari PBB. Tidak hanya dapat dimintakan oleh negara, organ-organ lain di bawah naungan PBB juga dapat meminta saran kepada Mahkamah Internasional ketika terjadinya persoalan hukum di dalam kegiatan mereka. Hal ini juga berlaku bagi specialist agencies yang dimiliki PBB. Jadi untuk si specialist agencies ini juga dia dapat meminta saran kepada Mahkamah Internasional ketika terdapat persoalan hukum ketika mereka sedang menjalankan tanggung jawabnya. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu adalah output atau produk yang dihasilkan oleh Mahkamah Internasional. Di sini ada dua produk yang dihasilkan oleh ICJ, yaitu adalah dalam bentuk judgment dan yang kedua advisory opinion. Untuk judgment ini sendiri dia sifatnya adalah final dan tidak dapat diajukan banding. Tetapi dalam mengeluarkan suatu putusan atau dalam mengeluarkan suatu judgment, Mahkamah Internasional ini harus berdasarkan pada permintaan para pihak yang berkonflik. Jadi pihak-pihak yang berkonflik ini dia harus mengajukan persetujuan atau dia meminta kepada Mahkamah Internasional untuk memutus perkara di antara mereka dalam bentuk judgment atau putusan. Nah, putusan ini dia hanya mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara. Jadi ketika ada negara lain yang bersengketa dengan kasus yang sama atau kasusnya hampir mirip, negara tersebut tidak terikat oleh putusan sebelumnya yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional. Jadi nanti akan ada putusan lain yang mengikat bagi negara yang berperkara. Selain itu, Mahkamah Internasional juga harus menyertakan alasan atau pertimbangan serta nama-nama hakim ketika Mahkamah ini mengeluarkan suatu judgment. Misalnya ada hakim lain yang tidak sependapat, maka dissenting opinion dari hakim tersebut itu harus dicantumkan. Mengenai judgment sebagai produk dari Mahkamah Internasional ini bisa kalian lihat di dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60 dari Statuta Mahkamah Internasional. Nah, kemudian dalam memutus perkara, dalam hal ini adalah produknya judgment, Mahkamah Internasional ini dia harus menggunakan dasar hukum internasional yang sudah ada atau yang sudah ditentukan di dalam Statuta Mahkamah Internasional. Itu ada 4 bentuk, yaitu ada konvensi internasional, kemudian hukum kebiasaan internasional, lalu prinsip umum hukum, dan yang terakhir adalah putusan peradilan serta doktrin dari para ahli hukum internasional. Lalu bentuk yang kedua adalah advisory opinion. Sebenarnya untuk bentuk dari advisory opinion ini dia berupa saran atau pendapat. Jadi pihak-pihak yang terlibat atau yang meminta opinion dari Mahkamah Internasional itu dia tidak terikat. Tetapi di sini ada pengecualiannya ya. Pihak yang meminta saran itu dia bisa terikat terhadap advisory opinion dari Mahkamah Internasional. Jadi di sini advisory opinion dari Mahkamah Internasional dia akan memiliki kekuatan hukum jika adanya suatu ketentuan yang menyatakan bahwa si saran atau advisory opinion yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional ini itu dia tidak dapat dipisahkan dari kewenangan Mahkamah Internasional untuk mengajukan masalah atau sengketa ke Mahkamah Internasional.
Agar suatu negara dapat meminta saran kepada Mahkamah Internasional, maka negara tersebut terlebih dahulu harus mengajukannya kepada Majelis Umum untuk kemudian dicatat dan diagendakan. Nah, itu tadi pembahasan sekilas yaitu mengenai Mahkamah Internasional sebagai badan utama PBB dan juga dia sebagai badan peradilan utama di dalam organisasi PBB. Teman-teman bisa membaca literatur dan juga bisa mencari referensi lain untuk menambah pemahaman kalian mengenai Mahkamah Internasional, karena memang untuk badan Mahkamah Internasional ini dia sangat luas cakupannya materinya. Jadi teman-teman bisa mencari bahan-bahan bacaan lainnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di pertemuan hukum organisasi internasional lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.